Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2022. Kelompok 2, Mata Kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dengan dosen pengampu Bapak Fatul Qorib SIKOM MIKOM. Perkenalkan anggota kelompok berikutnya, yaitu Eits, jangan bubar dulu. Perkenalkan lagi. And then lanjut ke Kak Desri, Kak Reva, dan Kak Fauziah sedang melakukan liputan di lapangan identik dengan jurnalistik. Lanjut perkenalan. Dan anggota kita yang terakhir ialah Sekian perkenalan dari anggota kelompok 2 yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas video presentasi dengan judul Sejarah Jurnalisme di Indonesia. Oke, let's start. Sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia. Dunia jurnalistik memang mengalami perkembangan bersama jatuh bangunnya di Indonesia, namun tidak membuatnya terhambat untuk berkembang seperti saat ini. Sesuai sejarahnya, dunia jurnalistik di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan massa, yaitu pertama, jurnalistik kolonial. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1744, Gubernur Jenderal Willem Baron van Inhofe mendirikan percetakan benteng di Batavia dan menerbitkan surat kabar yang bernama Bataviasche Novels. Bataviasche Novels merupakan surat kabar yang terbit setiap minggu dan ditulis dalam bahasa Belanda. Surat kabar Bataviasche Novels memang ditujukan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1776, Belanda kembali menerbitkan sebuah surat kabar bernama Ventu News yang berisi tentang berita-berita pelelangan. Setelah terbit berbagai surat kabar berbahasa Belanda, akhirnya terbit surat kabar pertama di Indonesia, yaitu surat kabar Biang Lala yang terbit pada 1854 dan Bro Martani pada 29 Maret 1855. Surat kabar Bro Martani diterbitkan oleh seorang guru bahasa Jawa di Surakarta, yaitu Karel Frederik Winter,
Karel mengelola surat kabar ini bersama dengan anaknya, yakni Gustav Winter. Awalnya, surat kabar Brimortani sengaja diterbitkan sebagai uji coba untuk melihat bagaimana reaksi para pembaca sekaligus mencari pelanggan. Setelah boleh diedarkan, surat kabar Brimortani terbit setiap hari Kamis dengan harga langganan sekitar 12 gulden. Yang kedua yaitu jurnalistik Cina, yaitu jurnalistik yang dirancang oleh orang berketurunan Tionghoa di Indonesia dengan cara menerbitkan surat warta menjadi media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Dan yang terakhir adalah jurnalistik nasional, yaitu jurnalistik yang didesain oleh anak bangsa orisinil Indonesia menjadi media perjuangan dan alat konvoi kemerdekaan di abad ke-20. Kemunculannya ditandai menggunakan ikatan jurnalis yang dinamakan Medan Priai yang dipimpin Sang Tirto Hadisuryo atau yang lebih dikenal menjadi Raden Cikomono untuk komunikasi antar budaya. Sedangkan jika mempelajari sejarah jurnalistik di Indonesia sesuai perkembangannya, kita akan melihat bahwa jurnalistik di Indonesia terbagi kepada 6 masa. Berikut adalah masa-masa yang sangat penting dalam perkembangan jurnalistik yang ada di Indonesia. Mari kita simak penjelasan dari teman-teman. Oke guys, jadi tadi teman-teman semua udah pada dengar kan materi yang dijelaskan sama teman kita sebelumnya nih. Masih pada inget nggak materinya apa aja tadi? Oke, kita skip aja kali ya. Nah, jadi di sini aku mau lanjut menjelaskan materi mengenai perkembangan jurnalistik di Indonesia hingga pada masa pendudukan Belanda. Perkembangan jurnalistik saat ini tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam mencari, menerima dan menyampaikan informasi, di mana informasi yang kita terima atau yang akan kita sampaikan nantinya tentu harus sesuai dengan fakta dan tidak boleh berita palsu maupun hoax. Lalu bagaimana jurnalistik pada masa pendudukan Belanda? Jurnalistik pada masa pendudukan Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai pada saat Belanda menjajah Indonesia, di mana jurnalistik di masa pendudukan Belanda ini ditandai dengan diterbitkannya surat keterangan Memories der Noveles pada tahun 1615. Kemudian surat ini awalnya masih ditulis tangan hingga pada tahun 1688, hingga pada akhirnya pemerintahan Belanda mempunyai mesin cetak yang dikirim langsung dari negara mereka sendiri yaitu Belanda. Nah, kemudian pemerintahan Belanda dapat membentuk surat cetakan pertama dari mesin cetak tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai masa pendudukan Jepang. Sesudah masa pendudukan di Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, global jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya diadaptasi menggunakan rencana serta tujuan Jepang dalam Daitowa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dikutip dari berbagai data peninggalan sejarah di Indonesia, perkembangan jurnalistik pada masa pendudukan mengalami kesulitan, di mana kebebasan pers sangat dibatasi serta tentunya ditekan buat mengikuti kepentingan pemerintahan Jepang di saat itu. Hal itu mampu dibuktikan waktu isu surat kabar yang seharusnya merupakan representasi kenyataan menjadi tulisan yang diatur dengan tujuan pro pemerintahan Jepang semata. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah jurnalistik pada masa Orde Lama atau masa Presiden Soekarno. Masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan bisa dibilang menjadi hal paling penting bagi surat kabar untuk memberikan semangat juang bagi rakyat Indonesia. Namun, perkembangan pers selanjutnya bisa dibilang banyak disalahgunakan untuk melawan pemerintah itu sendiri dan juga menjadi salah satu alat bagi mereka untuk melawan para lawan politiknya demi mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, hingga akibatnya banyak pers yang berandal karena dianggap melawan pemerintah dan tidak sedikit juga wartawan ditangkap karena menyuarakan kebenaran. Halo, tadi di materi sebelumnya kita telah mendengar pembahasan tentang masa
Orde Lama atau di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Sekarang di sini saya akan menjelaskan masa Orde Baru atau di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menuntut demokrasi liberal memberi pengaruh pada kebebasan pers dan dunia jurnalistik di Indonesia pada saat itu, yang dimana setiap orang yang memiliki modal boleh menerbitkan media masanya sendiri tanpa perlu adanya pengesahan pihak manapun. Nah, namun yang terjadi pada saat itu adalah media malah berlomba-lomba menerbitkan berita yang banyak sehingga berita yang diterbitkan tidak memiliki kualitas dan mutu yang bagus. Selain itu juga fungsi Dewan Pers pada saat itu juga bisa dibilang tidak efektif karena yang dimana kebanyakan para Dewan Pers malah menjadi anak buah dari pemerintahan Orde Baru, bukannya malah melindungi sesama rekan jurnalisnya. Sehingga bisa dibilang Dewan Pers telah gagal dalam meningkatkan kehidupan pers nasional saat itu, yang dimana dunia pers saat itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru tanpa bisa memperjuangkan hak-haknya itu sendiri. Sesudah bahasan Orde Baru, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai masa reformasi. Perkembangan jurnalistik di masa reformasi ditandai menggunakan kebebasan pers yang membolehkan surat informasi dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin. Sebab SIUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat meliputi berbagai kalangan warga, sebab semua lapisan warga bisa membentuk media massa. Hal ini terlihat dari perkembangan pesat jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan salurannya masing-masing, siang malam menghiasi layar televisi. Lalu, eksistensi radio dan majalah yang pula berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Tak luput menggunakan eksistensi teknologi yang memungkinkan kita mengakses internet lebih cepat baik melalui personal komputer, juga menggunakan smartphone yang semakin merajalela. Keberadaannya bisa menjangkau hingga ke pelosok daerah. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat beredar dan meluas. Sebagai akibatnya, warga di wilayah pedesaan pun mampu mengetahui aneka macam peristiwa yang terjadi pada perkotaan dan sisi lainnya. Pada praktiknya, memang terdapat media yang tidak melakukan tanggung jawab, namun sebagian besar tetap berpedoman di undang-undang pers yang diakui bersama pada global jurnalistik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan jurnalistik pada masa kini. Perkembangan jurnalistik pada masa kini tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat meningkat. Sama halnya dengan perkembangan teknologi, jurnalistik pun mengalami yang namanya perubahan. Saat ini informasi sangat gampang dan mudah untuk didapatkan melalui sumber internet, melalui link ataupun aplikasi sosial lainnya. Dengan adanya perkembangan tersebut, kita tidak susah payah untuk keluar rumah untuk mencari informasi seperti pada zaman dulu, yaitu untuk mencari sebuah surat kabar seperti koran. Penggunaan alat komunikasi seperti telepon genggam, televisi, komputer, serta alat elektronik lainnya yang dilengkapi dengan jaringan internet serta media online merupakan hal baru dalam dunia jurnalistik. Perkembangan jurnalistik saat ini memudahkan masyarakat untuk mencari informasi, memperoleh informasi, serta menyebarkan informasi. Namun di sisi lain seringkali dalam penyebaran informasi masyarakat seringkali menyebarkan berita palsu atau hoax. Oleh sebab itu, kita perlu benar-benar memilih berita yang baik dan dapat dipercayai. Well, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa jurnalistik menjadi salah satu alat kemerdekaan di Indonesia.
sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari zaman penjajahan kolonial Belanda hingga masa reformasi dan masa kini. Sehingga ditemukan kebebasan pers atau jurnalistik di Indonesia. That's all from our presentation. If you found many mistakes, please forgive us. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.